Saya Judika Ritonang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Untuk itu, mari kita saksikan presentasinya. Yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain. Yang selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah adanya kemajuan perekonomian. Dengan adanya kerjasama misalnya berupa ekspor, maka ini akan meningkatkan pendapatan dari suatu negara, sehingga kemajuan perekonomian dari negara tersebut semakin meningkat atau semakin maju. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan adanya tuntutan ekspor ini, maka akan menuntut tenaga kerja itu untuk meningkatkan kekreatifan, keterampilan, ataupun kecerdasan dalam produksi produk itu, sehingga produk itu dapat disukai ataupun disenangi oleh negara yang mengimpornya. Yang ketiga adalah dapat menekan harga pokok per unit produksi. Dengan adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari negara lain, sehingga negara yang mengekspornya dapat menekan harga pokok per unit produksi dari barang itu, sehingga negara yang mengekspornya dapat memperoleh keuntungan. Yang keempat, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong. Dengan adanya impor, maka akan memudahkan negara dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang apabila bahan baku itu tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Yang kelima, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan adanya kerjasama misalnya berupa ekspor, maka akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi semua orang. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini, maka pasti akan mengurangi kemiskinan ataupun pengangguran. Yang keenam, kegiatan perekonomian di Indonesia dapat berkembang. Dengan masuknya modal asing, maka kegiatan perekonomian Indonesia ini dapat berkembang. Yang ketujuh, memperoleh kesempatan dalam menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya kerjasama ini, pasti ada bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih berkualitas. Yang kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu. Dalam hal barang-barang itu lebih mahal di negaranya, sehingga negara tersebut akan memperoleh keuntungan jika ia mengimpor barang dari negara lain yang lebih murah dari negaranya. Yang kesembilan, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan adanya kerjasama ekonomi ini misalnya, maka Indonesia itu akan semakin dikenal ataupun diakui oleh negara-negara lainnya, sehingga itu akan memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di kancah internasional. Yang ke-10, ketimpangan antara atau dari negara maju dan negara berkembang berkurang. Ini dikarenakan adanya bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang terjadi di antara dua negara. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak di suatu kawasan tertentu. Contoh lembaga ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh suatu wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya adalah ILO dan IMF. Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga regional. Contohnya adalah
kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima adalah kerjasama ekonomi yang didasarkan atas tujuan dan lapangan usaha, di mana kerjasama ini dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya adalah kerjasama antara OECD dan OPEC. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dengan tujuan didirikannya yang pertama menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah membangun kerjasama di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga adalah memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Yang kelima, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan bidang kesehatan. Yang kedua adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan didirikannya yaitu yang pertama, menjalin kerjasama di bidang investasi, pembangunan, dan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada namanya APO atau Asian Productivity Organization yang didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan meningkatkan produktivitas di negara Asia. Yang keempat ada namanya World Bank atau Bank Dunia yang didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945 dengan tujuan memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha di bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Yang kelima ada namanya European Union atau Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan didirikannya yaitu yang pertama, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Keenam ada namanya ITO atau International Trade Organization yang didirikan pada tahun 1948 dengan tujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Yang ketujuh ada namanya ILO atau International Labour Organization yang didirikan pada tahun 1919 dengan tujuan mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Kemudian yang ke-8 ada namanya OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries yang didirikan pada tanggal 14 September tahun 1960 dengan tujuan untuk menentang penurunan harga minyak dan mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Kemudian yang ke-9 ada namanya IMF atau International Monetary Fund yang didirikan pada tahun 1944 tetapi mulai bekerja pada tahun 1947 dengan tujuan yang pertama, memberikan bantuan kredit kepada negara-negara anggota untuk memperbaiki neraca pembayaran tidak seimbang. Yang kedua, memajukan kerjasama di bidang moneter atau keuangan. Yang ketiga, mengembangkan perdagangan internasional. Kemudian yang ke-10 ada Liga Arab yang berdiri atau didirikan pada tanggal 10 Mei tahun 1950 dengan tujuan mempererat persahabatan bangsa Arab. Kemudian yang kedua, memerdekakan negara kawasan Arab yang terjajah. Yang ketiga, mencegah berdirinya negara Yahudi di daerah atau kawasan Palestina. Yang keempat, membentuk kerjasama di bidang politik, militer, dan ekonomi. 11 ada namanya ADB atau Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia yang didirikan pada 19 Desember tahun 1966 yang memiliki tujuan yaitu meminjamkan dana atau memberikan bantuan kredit kepada negara-negara yang sedang membangun. Yang ke-12 ada namanya NAFTA atau North
American Free Trade Agreement yang didirikan pada 12 Agustus 1992 yang memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yang kedua, menggunakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, yang ketiga, mengusahakan perlindungan konsumen dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Yang keempat, pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Yang ke-13 ada namanya IDB atau Islamic Development Bank yang didirikan pada 23 April 1975 yang dimana IDB ini memberikan bantuan pembangunan ekonomi dan sosial kepada negara anggotanya. Yang ke-14 ada namanya IDA atau International Development Association yang didirikan pada 24 September tahun 1960 yang dimana IDA merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Yang ke-15 ada namanya IFC atau International Finance Corporation yang didirikan pada 20 Juli 1956 yang dimana IFC ini merupakan bagian dari Bank Dunia yang akan mengalirkan private foreign investment ke negara-negara berkembang. Yang ke-16 ada namanya ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes, yang mana ICSID ini didirikan pada tahun 1960, di mana ICSID ini adalah adalah salah satu badan dari World Bank yang memberikan jasa di bidang penanaman modal. Ada namanya UNDP atau United Nations Development Program yang didirikan pada 22 November 1965 yang mana UNDP ini adalah badan dari Bank Dunia yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Yang ke-18 ada namanya ECOSOC atau Economic and Social Council yang didirikan pada tahun 1945 dan memiliki tujuan mempertinggi mutu kehidupan, bantuan sosial dan ekonomi, membantu menyelesaikan masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia. Yang ke-19 ada namanya EKF atau Economic Commission for Asia and the Far East yang didirikan pada tanggal 28 Maret 1947 dan bertujuan untuk mengembangkan negara di Asia Timur Jauh di bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-20 ada namanya WTO atau World Trade Organization yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 yang memiliki tujuan untuk menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan antar negara dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.